itu analisis data di dalam kualitatif. Itu sebenarnya kualitatif itu analisis datanya itu berupa proses sistematis ya dari pelacakan dan pengaturan yang disebut dengan analisis data itu. Jadi setelah terkumpul dari data wawancara, pengamatan, kemudian dokumen dan seterusnya itu dibahasakan atau istilahnya diabstraksi ya. Jadi sesuatu yang tadinya itu konkret, data ini kan konkret ya. Misalnya hasil wawancara itu kan bentuknya wawancara, bentuknya rekaman, dan ditulis transkripnya, itu berupa konkret. Hal yang bisa dibaca itu konkret kan. Kemudian dari wawancara, dari pengamatan, dari lapangan, ditulis apa yang diamati, kemudian masuk ke meja, itu bentuknya konkret berupa bahasa-bahasa, artinya kata-kata dari apa yang diamati, termasuk dari dokumen, foto, dan seterusnya itu dikumpulkan juga konkret semua. Nah, untuk menganalisis dari konkret ini diabstrakkan atau diabstraksi namanya. Diabstraksi itu berarti menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kan barang yang abstrak atau sesuatu yang bukan dari data tapi kata-kata kita gitu. Nah, itu yang disebut dengan analisis data di penelitian kualitatif ini. Sehingga prosesnya adalah biar kita menyajikan informasi yang bermakna, karena kalau bahasa yang terpisah-pisah dari wawancara, dari apa namanya pewawancara atau yang diwawancarai satu dengan yang lainnya itu bahasanya kan terpisah-pisah menurut mereka gitu, atau terserakan lah, banyak jumlahnya. Tetapi ketika sudah dianalisis maka muncul sebuah informasi yang mengerucut atau diperas ya, diperas itu menjadi yang kecil, yang sifatnya bisa generik ya, generik itu bisa mencakup semua yang teknis, itu menjadi sebuah generik ya, kalimat generiknya itu disebut dengan temuan. Nah, itu di situ bermakna nanti. Jadi sifat datanya atau data yang setelah dikumpul itu berupa catatan lapangan, itu dari kalau itu apa namanya, kalau itu dari pengamatan ya, kalau dari wawancara itu berupa transkrip wawancara, kalau dokumen berupa catatan dokumen. Jadi semua itu berbentuk transkrip setelah dari lapangan itu. Jadi kalau kalau apa namanya, istilahnya kalau di penelitian kuantitatif bentuknya adalah angka-angka. Nah, angka ini hasilnya dari tes, hasil dari angket dan seterusnya. Tapi kalau dari kualitatif bentuknya transkrip. Ya. Transkrip ini kata-kata yang ditulis. Ya. Tadinya dari bukan tulisan, dari kejadian atau dari kata-kata. Kata-kata itu kan masih lisan ya, masih lisan itu belum jadi data tapi masih mentah. Maka ketika ditranskrip menjadi satu tulisan. Jadi transkrip itu wajib jadi tulisan ya. Jadi bukan kalau masih suara itu bukan transkrip ya. Kalau masih kejadian bukan transkrip. Kalau sudah jadi tulisan di kertas atau ketikan itu sudah jadi transkrip ya. Kemudian dan jumlahnya tak terbatas, berserakan ya. Ini berserakan dan banyak, tak terbatas ini karena pada saat wawancara, pada saat catatan lapangan, dokumen itu tidak ada pembatasan jumlah, karena di dalam kualitatif itu jumlah atau angka yang berbentuk jumlah, batasan dari jumlah itu tidak boleh dinyatakan sebagai syarat gitu ya. Misalnya saya wawancara sekian orang, nggak boleh. Jadi dibiarkan terbuka, nanti kapanpun ketika berhenti itu jumlahnya terserah yang detik itu. Kemarin kan saya bilang ada namanya saturasi. Saturasi itu ketika kita berhenti, sampai berapa orang yang diwawancari, berapa kali wawancaranya itu berhenti di saturasi itu. Saturasi itu momen ketika datanya berulang-ulang sudah menimbulkan satu informasi yang berulang-ulang berkali-kali dan banyak. Maka saturasi itulah momen saturasi. Dan ketika saturasi maka datanya jenuh kan, istilahnya bahasa Indonesia datanya jenuh, kemudian berhentilah
si peneliti itu untuk mengumpulkan data. Sehingga yang masuk sebagai transkrip wawancara, catatan lapangan, dan seterusnya ini tidak terbatas jumlahnya, gitu ya, tidak terbatas jumlahnya. Itulah bedanya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif jumlahnya sudah dibatasi dari awal sekian orang, gitu. Itu bedanya ya. Kemudian di dalam menganalisis ada istilah-istilah yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama tadi saturasi tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian kapan berhenti menganalisis. Kemudian ada namanya iterasi. Iterasi ini bukan literasi ya, iteration itu proses bolak-balik dari dan ke lapangan. Jadi kalau Bapak Ibu perlu ke lapangan setelah selesai, maka diperbolehkan di dalam penelitian kualitatif. Kalau misalnya ada yang kurang wawancaranya tentang hal tertentu, maka diwawancarai balik yang tadi diwawancarai atau mewawancari orang baru juga bisa. Kemudian sampel size atau ukuran sampel ya. Ukuran sampel ini jumlah yang dianalisis ya. Unit datanya apa? Kalau unit datanya orang berarti nanti yang dianalisis jumlah orang berapa kali diwawancarai. Kalau unit datanya itu berupa misalnya kata-kata dari sesuatu, maka itu jumlah yang dianalisis itu namanya sampel. Maka sampel size di sini bebas, maksudnya tidak ada ikatan berapanya itu. Yang ada adalah kepatutan ya. Misalnya kalau wawancara cuma satu orang dan satu orang itu diwawancari cuma 5 menit, ya itu tidak patutlah untuk dianalisis datanya karena jumlah datanya pasti belum saturation tadi, belum jenuh. Kemudian metodenya ini banyak sekali. Seperti saya sampaikan sebelumnya, barangkali nanti saya terangkan hanya pengamatan sama 3 yang populer ya, pengamatan, wawancara mendalam, dan analisis. Jadi pengamatan itu field observation namanya. Itu biasanya ada pengamatan langsung dan tidak langsung, pengamatan berpartisipan dan tidak berpartisipan, pengamatan menggunakan online juga bisa, tapi agak susah ya. Kemudian wawancara, in-depth interview, wawancara mendalam. Dari wawancara ini ada jenis-jenisnya, ada wawancara yang tertutup, maksudnya jawaban sudah diberikan disuruh milih gitu aja, itu terstruktur ya. Kemudian ada yang tidak terstruktur. Tapi di dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara yang dimaksud adalah wawancara mendalam. Jadi wawancara yang jawabannya nanti akan bebas. Kemudian dokumen, itu ada analisis dokumen, kemudian diskusi kelompok terarah dan catatan sejarah, kemudian data sekunder itu sudah data yang sudah masuk sebelum penelitian, dan hasil survei komen. Survei ini bisa dipakai untuk kualitatif, tapi namanya survei komen, artinya bukan mencentang satu angka-angka, tetapi mencentang satu kata-kata ya, bunyi-bunyi kata, misalnya bagus, tidak bagus dan seterusnya, tapi bentuknya langsung kata-kata gitu. Saya mulai dari observasi ya. Jadi observasi ini sesuatu yang umum di dalam penelitian kualitatif dan biasanya menjadi satu prosedur pengumpulan data yang utama ya. Jadi 2 utama biasanya, observasi atau wawancara salah satunya. Observasi ini turun ke lapangan kita, kemudian terjun ke lapangan, sampai di lapangan nanti mengamati atau melihat apa-apa yang kita lihat secara kasat mata. Tentu di dalam di dalam observasi ini kita melihatnya ada yang kasat mata ya, yang lihat di observasi dan mata kita. Ada juga yang namanya observasi pikiran kita berjalan, namanya reflektif ya.
Kalau observasi yang objektif itu adalah yang terlihat di mata. Kemudian observasi yang reflektif itu setelah lihat mata kita menyimpulkan. Nah, itu namanya observasi yang objektif ya, atau yang pikiran ya, artinya mengobservasi dari kesimpulan kita. Dan itu berjalan di lapangan. Makanya di dalam pengamatan itu ada namanya field note ya. Field note ini catatan lapangan. Nah, catatan lapangan ini ditulis apa yang terlihat dan disimpulkan refleksi kita gitu. Jadi dua hal yang ditulis. Apa yang terlihat dengan refleksi kita. Nah, refleksi kita inilah yang agak subjektif sehingga nanti perlu dikonfirmasi. Tapi sebenarnya yang subjektif itu bukan hanya refleksi kita, tapi apa yang kita lihat di mata ini sebenarnya juga subjektif ketika mata kita melihat kejadian gitu. Karena setiap orang yang melihat kejadian itu bisa saja kesimpulannya beda, walaupun matanya sama ya. Kenapa? Karena pikirannya tidak sama, maka pengalamannya sebelumnya tidak sama, maka yang dilihat mata sama pun bisa berbeda. Ya. Jadi contohnya ini ya, saya kasih contoh ini gambar aja, kita observasi. Kalau ada pertanyaan itu apa nenek-nenek, apa remaja putri, pasti dari sudut mana kita akan melihat. Seperti ini yang paling lihat. Ini kelinci atau duck atau bebek ya. Bebek itu apa, angsa ya. Orang akan memberi kesimpulan kelinci apabila yang sebelah belakangnya ini sebagai belakang, mulutnya di sini maka kelinci gitu. Tapi kalau ini sebagai depan, mulutnya di sini, paruhnya ini sebagai belakangnya, maka itu sebagai bebek. Ya. Artinya apa? Artinya satu yang kita lihat secara kasat mata pun pasti terjadi perbedaan dari yang meneliti, dari yang mengobservasi. Apalagi yang refleksinya. Nah, refleksi ini kan pikiran kita yang jalan. Maka di dalam observasi sangat penting untuk mendudukkan diri kita, apakah kita objektif atau subjektif, atau apakah ada ideologi yang mencampuri kesimpulan kita nanti atau tidak. Nah, itu harus didudukkan secara clear ya, secara jelas. Nah, kalau tidak, penelitian kita akan menjadi satu penelitian yang sangat subjektif. Kemudian itu tentang kasat mata yang menimbulkan perbedaan. Kalau yang ini kasat mata yang menimbulkan karena kejelian kita bisa salah. Ini agak-agak bahaya. Kalau yang tadi kan menyimpulkan dua, tidak ada masalah kalau dua-duanya benar gitu ya. Tapi kalau yang ini, kalau kita salah melihat bisa salah ya. Misalnya ini yang pertama ya. Yang bulatan ini mana yang luar, mana yang dalam. Kita akan kesulitan kan ketika terjadi chaos atau terjadi satu tipu daya apa yang di mata kita gitu ya. Maka itu harus di cross check pada yang punya gitu. Kalau enggak kita salah. Makanya ada namanya member cross check ya. Member cross check itu mengecek pada yang punya, karena yang punya itu yang tahu karena hari-hari sama dia. Misalnya yang punya itu maksudnya yang masyarakat di situ, ya pemainnya, pemain yang hari-hari di situ. Harus dicek, kalau enggak dicek kita kesimpulannya akan salah gitu. Karena mata kita, karena kita tidak terbiasa. Karena melihat sesuatu di dunia ini, ketika kita melihat sesuatu, ilusi dalam pikiran kita itu ikut mempengaruhi apa yang kita lihat. Sehingga apa yang jangankan bukan hanya atau jangan istilahnya gini ya, yang kita apalagi yang kita pikirkan, yang kita lihat aja tanpa berpikir istilahnya dari indera kita aja sudah salah gitu kan. Namanya manusia memang ya di-create begitu oleh Tuhan ya. Jadi sering salah gitu ya. Makanya harus bekerja sama dengan manusia lain. Kemudian seperti yang hijau ini. Ini kalau kita mencari satu keteraturan, maka kita harus jeli ya.
Setiap kotak itu ada keteraturan. Setiap ujung dan pangkalnya itu ada keteraturan, tapi ada satu yang tidak teratur. Mana? Jadi kalau ini ujungnya itu seperti ini panah, berarti 3, 1, 2, 3 yang ujungnya panah. Kalau ujungnya panah, yang mayoritas belakangnya itu seperti ini, seperti segitiga, ya 2 berarti. Yang satu tidak ngikuti dia, berubah seperti ini. Artinya ini namanya apa namanya anomali, ya, sesuatu yang tidak biasa. Maka ketika tidak biasa itu kalau di dalam penelitian kuantitatif itu langsung dibuang dia, tidak dianalisis. Tapi kalau di kualitatif harus dicari kenapa dia tidak sama dengan temannya, alasannya apa. Sehingga kita tahu nanti sesuatu yang tidak biasanya itu punya alasan. Nah, dari alasan itu nanti ada makna, ya, ada makna di situ. Karena kalau kita setiap masuk ke masyarakat ataupun kelompok orang, kemudian kita lihat, oh ini orang ini semua pakaian gini-gini, tapi satu yang pakaiannya begitu. Nah, kita harus tanya, tidak boleh kita langsung menyimpulkan di dalam pengamatan. Kita tanya, kenapa Bapak pakaiannya begitu, yang lain begitu. Nanti kalau dia menjawab sesuatu, kita harus mengkonfirmasi yang kebanyakan. Menurut Bapak itu Ibu, kenapa dia kok beda sendiri? Oh dia itu Pak, gini karena ya memang orangnya begitu, ingin tampil dan seterusnya. Kesimpulannya akan beda itu. Apa yang dikatakan yang anomali tadi dengan yang kebanyakan bisa jadi berbeda. Nah, ketika seperti itu kita harus menyimpulkan atau membuat rujukan. Ya, rujukan itu apa namanya membuat satu patokan yang benar menurut kebanyakan dalam ilmu itu apa. Maka dia benar apa tidak benar, atau kalau kita tidak komentar benar tidak benar berarti ada komentar lain yang sifatnya objektif begitu. Jadi itu 2 hal ya sudah ya dari apa namanya dari ini jadi pengamatan. Jadi kejelian ya ini sama contoh lain kejelian kita yang di dalam ketika kita mengamati pasti terjadi itu. Apa yang aneh misalnya dari kotak ini apa yang aneh? Kalau Bapak Ibu naik dari sini itu naik kan naik. Dari sini naik lagi dia. Dari sini juga naik lagi. Akan tetapi ternyata yang ini kok lebih rendah dari yang kita naik pertama. Berarti aneh kan? Artinya gambar ini tidak logis. Ya. Ketika tidak logis, maka pikiran logika manusia tidak akan paradok dengan ini. Artinya ketika hal itu tidak logis atau ketika mengamati sesuatu kita dan yang kita amati itu tidak logis. Kalau tidak logis itu kan tidak sejalan dengan pikiran kebanyakan orang gitu ya, atau biasanya enggak seperti biasanya. Itu kalau tidak logis itu berarti ada penjelasannya gitu. Enggak bisa langsung diklaim atau langsung diputuskan kita menghukumi, enggak boleh, harus ada kejelasannya. Nah, kejelasan itulah yang akan kita ceritakan kepada orang lain mengenai hasil dari penelitian kita itu. Nah, nanti di situ akan bermakna lebih luas. Sama dengan gajah ini, kalau kita amati coba gajah ini, apa yang aneh di dalam gajah ini adalah antara kaki dengan belalai, atau gang-gangnya kakinya juga tidak jelas kan, mana gangnya kaki, seakan-akan kakinya berapa ini kalau gangnya tidak jelas kan. 6. Ya, nah di situ merupakan satu apa namanya keanehan yang terjadi, tapi keanehan itu membutuhkan satu waktu kita duduk agak lama di tempat yang kita amati. Makanya mengamati itu tidak boleh sejenak. Kalau mengamati sejenak itu hasilnya pasti sangat subjektif dan hasilnya penuh dengan imajinasi kita sebagai peneliti gitu. Makanya kadang-kadang kalau penelitian kualitatif itu tahunan ya, bisa setahun atau bisa 1 semester itu meneliti saja gitu. Kalau sebulan 2 bulan itu sebenarnya penelitian kualitatif yang sebulan 2 bulan duduk itu sebenarnya tidak terlalu, kesimpulannya tidak menggigit, artinya ya boleh aja, cuman
kekuatan kesimpulannya itu tidak akan apa namanya menggigit tadi. Itu. Jadi tapi kalau untuk tesis ya enggak apa-apalah karena belajar ya. Tapi kalau nanti sudah disertasi ataupun apa namanya yang betul-betul meneliti sebenarnya itu kalau kualitatif duduknya itu harus lama, atau terlibat di dalam masyarakatnya itu harus lama. Gitu. Makanya ada penelitian-penelitian orang peneliti yang hebat itu biasanya ketika dapat kesimpulan-kesimpulan itu dia bertahun-tahun bergelut di dalam hal itu ya. Misalnya ada seorang ahli filsafat atau ahli budaya atau ahli agama yang membuat suatu penelitian kualitatif selama sekian tahun, itu bisa membuat satu kesimpulan yang sangat kuat, dan ketika dicek memang seperti itu di lapangan gitu. Karena memang lama dia ininya. Misalnya kalau saya mau meneliti tentang masyarakat Samarinda misalnya, karena saya sudah tinggal di Samarinda sekitar 20 tahunan, maka bisa saya karena saya partisipan ya, artinya sebagai warga Samarinda. Tapi kalau orang lain yang masuk itu dia memerlukan setahun 2 tahun di sini paling tidak untuk menyimpulkan bagaimana karakter orang Samarinda. Jadi itulah pengamatan. Kenapa pengamatan ini sangat penting? Karena dalam pengamatan inilah sebenarnya kita berbicara apa yang terjadi sebenarnya gitu. Kalau wawancara itu menurut yang diwawancarai. Tapi ada satu data yang tidak bisa diamati, harus wawancara gitu. Ada juga data yang tidak boleh wawancara tapi harus mengamati gitu. Nah, misalnya atau dua-duaan digabung. Misalnya data yang tentang kelas misalnya. Kelas itu kan interaksi. Berarti data itu harus diamati, tidak boleh ditanya. Kemudian keterampilan seseorang, ya keterampilan ini bukan ke pengetahuan ya, keterampilan seseorang. Misalnya orang ini bisa naik sepeda motor atau tidak, itu kan diamati. Kalau ditanya lucu kan, misalnya Anda bisa naik sepeda motor, ya tentu dia bilang bisa untuk kepentingannya gitu. Nah, bisa saja dia tidak bisa bilang bisa gitu. Tapi kalau sudah diamati, oh ternyata tidak bisa. Sama dengan misalnya kita ada seorang yang mungkin berenang gitu ya, ditanya karena tidak ada kolam maka tes renangnya tanya aja gaya itu ada berapa di renang segini dan seterusnya, maka dapat 9 dia renangnya, padahal dia tidak bisa renang gitu karena tidak ada pengamatan. Sama dengan diobservasi, ketika diobservasi kita memerlukan wawancara. Kenapa? Karena diobservasi tadi itu ketika kita melihat kasat mata yang tidak tidak yang kembar, yang keputusannya dua, ataupun yang merasa kita bahwa itu keputusan objektif, maka kita perlu namanya konfirmasi dari yang peserta tadi atau yang member tadi. Nah, dia dikonfirmasi dengan wawancara. Kenapa ya Pak seperti itu? Kenapa ya dia seperti itu dan seterusnya? Dia maka memerlukan namanya wawancara. Makanya di dalam penelitian kualitatif tidak boleh satu saja. Misalnya, Pak, saya observasi saja, tidak boleh. Harus minimal 2, observasi sama wawancara atau observasi sama dokumen itu. Nanti tergantung sifat-sifat ininya, datanya. Jadi sebuah proses observasi ini proses data primer. Ingat data primer ya, bahwa yang dimaksud data primer itu adalah kejadian yang terjadi saat mulainya penelitian. Jadi bukan yang lama. Kadang-kadang ada yang ini, Pak, gimana kalau data itu kejadian yang kemarin-kemarin sudah saya rekam, kemudian mau saya mati dari rekaman itu gitu. Tapi datanya sudah berlangsung sebelum proposal ini. Misalnya ketika ada proposal itu bukan data primer, itu data sekunder gitu ya. Jadi data yang primer itu maksudnya data ke depan kejadiannya itu setelah proposal dilakukan itu. Makanya kadang-kadang kalau proposal itu kalau kualitatif ataupun kuantitatif sebenarnya sama. Ketika kita mengajukan satu proposal kejadian atau lokasi penelitiannya itu berkaitan dengan sekolah ataupun program apa yang pada saat itu sudah selesai, itu tidak bisa diteliti. Misalnya kelas semester ini sudah selesai, Anda proposal, kemudian berikutnya
Anda akan mengamati kelas yang sudah selesai itu tidak bisa. Walaupun itu sudah terjadi direkam ya. Tadi kalau merencanakan di proposal, makanya harus jeli. Misalnya ketika mau semester ini proposal, berarti datanya harus semester depan. Kalau proposalnya itu tidak jadi, semester ini ditunda, kemudian semester depan baru dikerjakan proposal, maka datanya harus dirubah semester depannya lagi. Jadi itu kadang-kadang yang membuat susahnya penelitian itu hubungannya dengan lokasi itu di situ. Gitu. Kalau lokasinya lokasi hidup ya, artinya lokasi satu kejadian atau lokus kita ini satu kejadian yang berawal dan berakhir gitu ya. Tapi kalau yang objek yang kita teliti itu satu benda yang tidak berawal dan berakhir cepat itu mudah itu. Misalnya kalau di penelitian ilmu eksak pertanian misalnya mau meneliti sayur-sayuran, tumbuhan, ya kalau tumbuhannya kan tidak kemana-mana kecuali rusak karena alam ya. Tapi kalau satu kejadian manusia ini selesai kejadian itu tidak bisa. Nah di sini observasi. Tujuannya ya mencari makna, mencari norma, pola perilaku dan seterusnya. Dan data yang cocok untuk prosedur ini adalah data yang mengandung unsur gerak, maksudnya makhluk hidup ya, gerak makhluk hidup yang kita amati itu, karena pengamatan itu kan mengamati sesuatu yang bergerak. Kalau sesuatu yang benda yang mati, yang diam, itu tidak diamati, tapi didata dengan dokumen. Misalnya saya mengamati mengamati jumlah gedung di IAIN gitu. Itu tidak usah diamati, jumlah gedung itu dilihat aja di inventaris datanya di kantor, ada berapa gedung yang miliknya IAIN misalnya. Karena kalau benda mati Anda amati itu memubazir ya waktunya, karena benda itu tidak usah diamati, masih diam gitu, masih di situ gitu. Maka pengamatan yang disebut pengamatan di sini adalah pengamatan yang kegiatan makhluk hidup atau kegiatan gerak sesuatu ini. Jadi instrumennya banyak, bisa menggunakan catatan lapangan. Kalau catatan lapangan ya modelnya seperti ini, ada hari, time, waktunya di mana, dengan siapa dan seterusnya, itu dicatat dulu, baru kemudian hari apa nanti jadi kode, dikasih kode di sini, kode apa, nanti setiap satu pengamatan ada kodenya. Nah, kode ini nanti yang muncul di dalam penulisan ketika menulis bab 4 gitu ya. Ya, misalnya kita ngambil kalimat dari sini, kemudian kodenya ada di atas, kode apa. Yang menciptakan kode kita sendiri peneliti. Atau kita juga bisa, ini selain merekam ya, artinya yang merekam itu satu keharusan, yang ini yang selain merekam, yang Anda bisa catat. Misalnya ada cek-cek ini, nah ini mau ngecek gitu ya, kemudian cek-ceknya ini nanti diterjemahkan gitu ya. Atau ya tidak, atau semacam satu bunyi-bunyi pernyataan, kemudian dikasih menit-menit, di sini bisa juga menit pertama, menit kedua, nanti dicek kejadian, misalnya memimpin rapat menit keberapa atau hari keberapa, misalnya Anda sebulan di situ ya, berarti nanti kalau pimpinan yang dilihat memimpin rapat bulan keberapa atau minggu keberapa, nanti ngecek ke lapangan hari keberapa, nanti dicek-cek, kita cek-cek ini bisa nanti konfirmasi dengan yang dicatat di lapangan, nanti dikumpulkan. Itu observasi ya. Sekarang kita masuk ke interview atau wawancara. Interview ini pada hakikatnya kan dua orang yang berkomunikasi, yang satunya sebagai responden, yang satunya sebagai peneliti. Jadi ketika kita menggali data dengan bertanya, maka itu namanya interview atau wawancara. Jadi dalam wawancara, dalam konteks ini kita wawancara mendalam ya. Wawancara mendalam itu seperti yang saya sampaikan ada namanya EMIC ya. EMIC itu satu prinsip di mana kita harus, apa yang kita kejar itu adalah perspektif yang diwawancari, bukan perspektif yang mewawancarai. Itu EMIC namanya. Jadi ngejarnya itu dasarnya dari
perspektifnya yang diwawancara respondennya gitu ya. Makanya sifatnya terbuka dia, tidak boleh tertutup. Kalau tertutup dia tidak prinsip emik tadi, dia akan seperti kuesioner nanti. Tapi boleh aja untuk kalau memang wawancaranya sebagai pendukung saja, misalnya datanya yang banyak itu dari observasi, wawancaranya pendukung, wawancaranya bukan mendalam, tapi wawancara yang tertutup misalnya atau terstruktur boleh aja. Tapi kalau wawancaranya itu sebagai intinya di dalam penelitian Anda, maka harus wawancara mendalam. Nah, itu sifatnya wawancara mendalam tadi. Terbuka, ya, kemudian mempunyai pedoman. Maksudnya pedoman ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kita, itu harus tahu asal-usulnya. Nah, itu pasti asal-usulnya dari rujukan teori tadi. Misalnya kalau kita mau menanyakan tentang motivasi kepemimpinan misalnya, maka pertanyaan kita harus dari teori motivasi memimpin, nggak boleh yang lain. Maka kita harus membaca dulu teori-teori motivasi memimpin itu seperti apa, poin-poinnya apa, itulah yang muncul di pertanyaan. Maka kita perlu membuat satu kisi-kisi ya. Jadi mana poin ini menjadi pertanyaan berapa pertanyaan. Kalau poin A menjadi pertanyaan berapa pertanyaan. Jadi untuk membuat kisi-kisi itu kita harus melihat teori. Kemudian mendalam, artinya mendalam ini adalah pertanyaan-pertanyaannya jangan berhenti pada satu pertanyaan kemudian selesai, tapi didalami dari pertanyaan, dari jawaban itu pasti menimbulkan pertanyaan berikutnya, itulah maksudnya mendalamnya. Jadi kalau misalnya kita tanya, Bapak bagaimana ketika memimpin di awal sekolah ini, dia bercerita kan, cerita ini, kemudian dari ceritanya dia itu harus ada yang Anda tanyakan lagi lebih dalam. Ya, misalnya, oh saya waktu itu memimpin sekolahnya masih sepi. Gitu. Kemudian Anda tanya, maksud sekolah sepi apa Pak? Nah, itu namanya mendalam. Gitu. Tapi kalau Anda itu sudah selesai, Pak bagaimana Bapak ketika memimpin pertama kali sekolah ini? Oh, dia cerita, habis itu sudah selesai. Anda langsung tanya hal yang lain, misalnya langsung tanya tentang orang tua siswa misalnya. Berarti pertanyaan pertama tadi tidak mendalam. Gitu. Maka mendalam dalam arti ini adalah ada satu sub bagian di dalam pertanyaan sebelumnya yang muncul menjadi pertanyaan berikutnya. Itu namanya mendalam. Maka untuk melaksanakan seperti ini, kalau tidak biasa, tidak bisa. Kalau tidak biasa mewawancarai, harus belajar dulu. Makanya Anda di sini diasumsikan sebagai pemula ya kalau di dalam pembelajaran di S2, S3, S1, S2, S3 itu peneliti pemula, artinya belajar itu sehingga Anda tahu bagaimana maksudnya mendalam. Nanti kalau sudah, maka kalau pembelajar harus ada dokumen-dokumen ininya, langkah-langkahnya. Nah, tapi kalau sudah nanti menjadi ahli, sudah keluar dari S2, itu sudah sering meneliti, nggak usah pakai pedoman juga sudah tahu ilmunya atau substansinya gitu ya. Kemudian perencanaan, itu merencanakan sesuatu atau persiapan yang sangat ribet kadang-kadang karena masalah kecil ya, misalnya rekamannya, jangan sampai di tengah nanti rekamannya putus, kemudian wawancaranya tidak terekam, maka datanya hilang. Atau merekam dengan HP tapi HP-nya tidak dimatikan dulu, maka ketika ada telepon di tengah-tengah itu otomatis hilang, itu berhenti kan rekamannya ketika ada telepon. Maka ketika Anda seperti itu mau menghentikan yang diwawancarai agak sungkan, nggak enak kan, nah, maka hilang data itu, maka akan terjadi sesuatu yang berhenti di tengah, menjadi rusaklah rencananya itu. Jadi hal-hal seperti itu harus dipikirkan sebelumnya ya. Jadi jangan sampai nanti pas wawancara hal kecil-kecil terjadi yang mengganggu. Kemudian nyaman, mudah dan pantas ya, itu
dalam konteks mewawancarai seseorang, ya kita harus menyesuaikan budaya, menyesuaikan kebiasaan orang, menyesuaikan waktunya orang itu, karena yang kita wawancara ini bukan anak buah kita kan, artinya yang kita wawancara ini adalah orang yang kita yang membutuhkan, bukan dia yang membutuhkan kita. Nah, maka ada namanya pantas di situ kepantasan ya. Kalau kepantasan itu ya namanya yang membutuhkan ya mendahului gitu kan istilahnya kan, jangan, atau yang membutuhkan itu yang berinisiasi dulu gitu. Jangan sampai kita salah posisi ya. Kecuali kalau yang diwawancari anak buah kita enggak apa-apa, misalnya kita kepala sekolah yang diwawancarai anak guru, atau kita mewawancarai murid kita, boleh aja kita atur gitu ya. Tapi kalau orang lain yang diwawancarai itu harus menyesuaikan. Kalau orang itu enggak bisa ya enggak bisa kita. Nah, waktunya. Jadi di dalam interview ini data yang cocok. Kalau tadi kan data yang cocok untuk wawancara, untuk pengamatan adalah data gerak ya. Tapi kalau ini data yang memerlukan penjelasan seseorang. Jadi data yang memerlukan penjelasan. Kalau datanya itu tidak memerlukan penjelasan, tidak perlu diwawancarai. Misalnya gini, saya wawancarai Pak tentang kepastian jumlah bangku di kelas ini dari apa namanya TU gitu. Nggak usah itu wawancara, itu dari dokumen sudah cukup gitu. Karena untuk menjelaskan seperti itu bukan penjelasan yang sifatnya apa namanya urgen ya artinya. Jadi menjelaskan adalah menjelaskan tentang sesuatu, misalnya kalau kenapa bentuk gedung ini seperti ini, itu kan menjadi akan menjadi jelas bila seseorang yang terlibat dalam pembangunan menjelaskan gitu. Jadi kenapa struktur organisasinya di sekolah ini ada wakilnya 2 misalnya. Nah, itu kan yang bisa menjelaskan kan yang punya struktur itu gitu ya. Artinya hal-hal seperti itulah yang cocok untuk dibuat pakai wawancara. Biasanya wawancara ini ada hal-hal yang bisa membantu ketika prinsip-prinsip itu kita gunakan, yaitu ini beberapa prinsip ya, misalnya antisipatif tadi itu kan, semua diantisipasi ketika ada apa-apa, kemudian pertanyaan sudah disiapkan, jangan sampai blank, terus kemudian yang diwawancarai belok-belok, nah, itu memupuk kepercayaan, keyakinan peneliti juga. Karena kalau penelitinya itu tidak yakin, yang diwawancarai juga tidak yakin, apalagi lebih tidak yakin lagi. Kemudian sifat analitik, ya pertanyaan-pertanyaannya harus analitik, jangan pertanyaan yang sekedar bertanya. Pertanyaan itu kan ada 2 ya, pertanyaan yang dalam dan pertanyaan yang basa-basi. Kalau pertanyaan basa-basi itu fungsi dari bahasa itu sebenarnya bukan untuk transaksi bahasa, tapi bukan untuk transaksi makna, tapi untuk interaksi ya. Jadi fungsi bahasa itu ada 2 kan. Ada bahasa untuk tujuan untuk interaksi ya, interaksi sosial. Itu ya bahasa yang basa-basi ya, istilahnya nggak dijawab pun nggak apa-apa bahasa itu. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban itu tujuannya bukan untuk bertanya, tapi untuk interaksi. Ya, untuk misalnya apa kabar gitu, apa kabar itu kan satu tujuannya bukan mencari kabar sebenarnya kan sebenarnya. Itu adalah untuk supaya akrab kita, apa kabar gitu. Ada pertanyaan yang itu jangan masuk di wawancara. Kalaupun masuk di awal-awal sebagai penguatan di awal supaya interaksi kita lebih lancar, boleh. Tapi itu tidak kontennya wawancara ya. Nanti ketika transkrip jangan dianalisis. Karena itu adalah ketika masuknya saja. Itu namanya analitik ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan analitik yang sifatnya substantif ya. Kemudian sifat pertanyaan juga harus non reaktif ya. Non reaktif ini apa ya? Kalau non reaktif itu tidak emosional ya. Kalau emosional nanti ditunggu. Misalnya ketika yang berbicara yang kita wawancara itu emosional dan yang keluar itu adalah prasangka-prasangka dia misalnya banyak prasangka, maka
maka peran dari peneliti harus meluruskan dalam secara tidak terasa gitu ya, pelan-pelan dan halus harus diluruskan, ditanya secara analitik lagi bukti-buktinya gitu. Misalnya ada satu orang yang memberikan penilaian pimpinan misalnya, oh pimpinan ini tidak adil Pak, karena pokoknya tidak adil, tidak anu dan seterusnya, tapi tidak ada bukti dia. Nah, itu kita harus mencari, menanya ya, menggali. Contohnya apa tidak adil? Nah, misalnya gini karena saya tidak dilibatkan. Loh, Anda bukan langsung begitu ya, tapi misalnya kriterianya apa kira-kira kalau biasanya seperti itu dan seterusnya. Itu kita analitik ya, tapi tidak reaktif langsung menohok. Termasuk dari kita juga, dari kita sebagai pewawancara juga jangan reaktif langsung menohok atau langsung membuat satu pertanyaan yang sifatnya tuduhan gitu ya. Misalnya sudah di kata-kata pertanyaan itu sudah memberi satu kata-kata yang penilaian. Kata penilaian itu kan seperti bagus, tidak bagus, kemudian apa namanya memuaskan, hebat. Itu kan satu pertanyaan yang reaktif ya. Yang reaktif dalam konteks ini adalah memberi penilaian sebelum yang diwawancara itu menilai gitu. Nah, itu tidak boleh di dalam penelitian, dalam wawancara. Karena kalau kita memberi pertanyaan yang sudah ada penilaian di dalam kata-kata pertanyaan itu namanya menggiring ya. Menggiring. Nah, ini sering-sering kalau Anda sering berinteraksi dengan wartawan, wartawan ini sering mancing di situ kan. Wartawan ini kan pandai kalau mancing dengan cara itu tadi memberi sisipan penilaian di dalam pertanyaannya dia gitu. Nah, kalau kita tidak sering diwawancarai wartawan biasanya begitu. Kita terikut ya, terikut apa yang disampaikan pertanyaan tadi sehingga kita reaktif gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh dalam penelitian, yang tidak etis, yang tidak boleh tidak etisnya. Karena kalau kita terpancing dengan itu akhirnya digali terus, digali pertanyaan lagi akan harus jawab yang searah dengan itu tadi karena sudah terlanjur bicara gitu. Nah, itu. Kemudian non direktif mengarahkan, sama ini non reaktif non direktif mengarahkan, jadi dia mengarahkan satu jawaban tertentu itu tidak boleh. Kemudian non judgmental juga tidak boleh memberi judgment ya, memberi judgment itu Anda sendiri, kita sendiri sebagai peneliti memberi judgment. Jadi menurut Bapak ini begini Pak ya, atau kayaknya begini ya Pak. Nah, itu kan satu pertanyaan yang judgmental itu kan. Artinya memberi keputusan sendiri, disuruh dia mengiyakan gitu. Ya seharusnya dia dibuka karena ini sifatnya terbuka kan, dibuka supaya dia memilih sendiri gitu ya, mengomentari sendiri, jangan kita yang menentukan seakan-akan dari intonasi. Karena di dalam wawancara ini intonasi itu juga sangat menentukan ya. Intonasi seseorang, nah itu juga bisa ditangkap makna lain oleh yang responden tadi. Ketika seperti itu berarti Anda direktif. Nah, harusnya kan non direktif. Kemudian terapik terapik ini ya lebih kepada ya apa namanya sabar mencari apa namanya ini analisisnya atau apa sabar melihat kondisi analisis dari responden itu ketika menjawab, kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan ulangan atau pernyataan yang memperjelas ini terapi. Gitu. Kemudian gigi mengikuti jawaban, itu juga jawaban dari ini kita dengarkan ya, jangan sampai kalau dia ini bicara kita cut, dia belum selesai kita cut, itu datanya tidak utuh nanti. Dan sabar ya. Karena di dalam wawancara sering terjadi permasalahan itu kadang-kadang bukan masalah yang ada pada responden peneliti tapi pada respondennya. Misalnya responden tidak konsentrasi karena sibuk misalnya, atau responden tidak kooperatif karena dia apa namanya
mungkin menolak berbicara karena substansinya membahayakan dia dan seterusnya. Ada juga responden yang sebaliknya sangat suka berbicara karena memang orangnya suka berbicara. Kemudian masalah teknis tadi. Jadi hal-hal seperti ini harus diantisipasi oleh pewawancara ya, peneliti. Jadi ketika respondennya tidak banyak berbicara itu bagaimana kita harus bersikap. Kalau korespondennya itu suka berbicara itu gimana kita membatasi supaya pembicaraannya tidak terlalu jauh dari substansi tadi. Kalau respondennya tidak mau, ya bagaimana sikap kita dan seterusnya. Kemudian yang terakhir dokumen. Dokumen ini adalah pengumpulan data yang sifatnya bentuk dokumen atau artifak. Ya. Artifak itu satu kumpulan surat-surat atau foto dan seterusnya. Nah, ini biasanya membantu memahami fenomena itu, membantu membuat interpretasi, membantu meng-cross-check dari wawancara atau observasi tadi. Nah, semua itu membentuk atau membantu triangulasi data. Nah, misalnya, nah ini ada SK, misalnya ada notulen rapat, ada ijazah, ada foto-foto yang lain. Itu semua adalah dokumen namanya. Jadi dokumen ini enggak berarti foto ya, enggak melulu foto saja, tapi juga yang lain. Jadi kemudian ada map misalnya, kemudian ada gambar atau foto. Jadi itu semua dokumen. Dan ini yang terakhir, diskusi kelompok terarah atau FGD. Ini sama dengan seminar ya, tapi seminar itu yang menentukan fasilitator yang memimpin. Karena tujuan dari seminar itu adalah mendapatkan data dari pesertanya. Jadi seperti seminar, tapi pesertanya harus bicara gitu. Jadi orang banyak dipimpin satu orang di depan, kemudian yang moderator atau fasilitator itu dialah yang bertindak seperti pewawancara gitu. Jadi dikasih konsep dulu, kemudian disuruh berbicara masing-masing. Setiap orang harus berbicara dari perspektif dia sendiri gitu ya. Itu dikasih kesempatan. Nah, itu kemudian ditulis, ada yang merekam, ada yang menulis. Nah, itu diskusinya bebas. Nah, datanya bukan hanya dari orang yang responden berbicara, tapi juga dari komunikasi dua arah ini terjadi keluar data. Misalnya ada pendapat yang berbeda dengan satu dengan yang lain, itu juga data, masuk dari data. Makanya namanya FGD ya, Focus Group Discussion itu. Jadi ini salah satu data yang dikualitatif ya. Biasanya topiknya fleksibel, kemudian pesertanya diundang oleh kita, kemudian duduk dengan memberi alat rekam, dipimpin dan seterusnya, dan pemimpin sidangnya yang menjadi kunci. Karena apa? Karena keluar datanya tidaknya itu tergantung bagaimana orkestranya pemimpin tadi. Kalau pemimpinnya tidak merasa ada yang kurang, maka dia akan mengeluarkan pertanyaan. Maka dia harus menguasai masalah ya. Misalnya ada data yang belum terjawab, itu harus ditanyakan di floor. Nah, ini tugas dari fasilitator tadi atau moderator ya, pemimpinnya. Biasanya, nah ini kalau yang diwawancarai itu terlalu banyak dan sama kedudukannya dia. Misalnya gini, Pak, saya mewawancarai guru sekitar 10, harus 10 Pak, karena kelas sekolahnya itu ada 10 misalnya gitu. Saya ambil satu-satu aja sudah 10 orang. 10 orang itu kalau Anda wawancarai satu-satu akan memakan waktu, maka bisa FGD karena sama-sama guru. Tapi jangan sampai gini, guru, kepala sekolah dijadikan satu. Nah, itu beda keterangan karena urusannya beda. Maka di dalam konteks ini adalah dia homogen masalahnya. Orangnya juga mungkin jangan sampai guru dengan siswa dijadikan satu menjadi FGD ya, tidak bisa susah nanti datanya itu. Jadi itu kira-kira kita yang untuk analisis data ya, atau pengumpulan data sebelum analisis. Kemudian kita masuk ke analisis. Ada buku yang terbaru, kalau di penelitian kualitatif itu dulu namanya Miles and Huberman saja.
Tapi yang terbaru ini adalah ada saldananya. Ini 2014 buku ini. Jadi analisisnya seperti ini ya. Jadi data koleksi atau pengumpulan data namanya data collection. Kemudian yang dulu di sini namanya data reduksi, sekarang data kondensasi namanya. Ini yang terbaru ya, yang jangan sampai nanti Anda salah yang lama dipakai. Kalau yang lama namanya data reduksi data. Kalau sekarang kondensasi data. Kemudian data display atau display data, kemudian konklusi atau kesimpulan. Ini yang lama ini ya, yang lama ya. Jadi data reduksi namanya. Nah, ini diganti kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi itu adalah sebenarnya ini bahasa Indonesianya pengembunan. Pengembunan itu maksudnya ini kondensasi data ini sebenarnya pengumpulan data juga analisis data, tapi dia lebih menulis ringkasan pengkodean kategori sama sebenarnya dengan reduksi. Tapi di dalam kasus ini kondensasi itu lebih pada satu kesinambungan ya, yang ada pengembunan. Maksudnya pengembunan itu adalah proses yang abstraksi yang lebih pada proses ininya, pengubahan datanya. Jadi pengembunan yang dimaksud di sini adalah mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat. Itu dianalogikan dengan satu zat cair yang ketika mengembun itu kan menjadi satu dia lebih padat ya. Jadi untuk menganalisis itu dari data yang abstrak yang konkret tadi ke abstrak ya, data yang konkret ke abstrak itu namanya menariknya itu namanya pengembunan, itu kondensasi. Jadi bedanya reduksi dan pengembunan itu di sini. Jadi letak perbedaannya pada cara penyedaraan datanya. Kalau reduksi lebih cenderung memilah kemudian memilih. Kalau yang kondensasi itu menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah atau mengurangi data. Nah, ini bedanya. Kalau dulu memilah memilih itu pokoknya yang dipakai dipilih, yang tidak dibuang gitu kan. Nah, kalau yang kondensasi ini seluruhnya dipakai dia, enggak harus memilih, enggak harus membuang sesuatu, tapi semua dipakai untuk menjelaskan. Sehingga itu namanya kondensasi. Itu yang rumusan terbaru ya. Jadi kalau ada buku-buku penelitian kualitatif yang masih menggunakan reduksi data, berarti dia pakai konsep lama. Jadi data itu dianalisis berupa tadi itu catatan kemudian dikodifikasi, itu namanya di coding ya. Jadi kalau di sini mau coding itu ada prinsip, bukan prinsip ya, prinsip utama yang ketika kita menceritakan ya apa di kode menjadi bab 4 itu adalah prinsip yang pertama adalah bahwa yang kita bahasakan ini, yang kita sampaikan ini adalah berhubungan dengan bahasa. Maka bahasa kita harus tertata ya. Maksudnya mana yang bahasa kesimpulan, mana yang bahasa data ya. Mana yang klaim kemarin mungkin saya sudah memberi klaim itu ada berapa. Jadi ada klaim, ada fakta ya. Ada klaim, ada fakta. Nah, klaim itu ada klaim objektif dari fakta dan klaim objektif dari logika manusia. Klaim. Jadi namanya klaim itu dalam bahasa analisis. Kemudian ada iteratif tadi, ada subjektif intuisi atau intuisi dari dari istilahnya bukan intuisi ya, istilahnya inisiasi, bukan inisiasi. Kira-kira asumsi pertama dari kita sebagai peneliti itu untuk memulai ya, to start itu untuk memulai itu kita harus membuat satu asumsi ya, asumsi tentu dari teori yang ada. Jadi ketika memulai membahas di bab 4 itu kita startnya itu bisa memulai dengan formalisasi teori atau teori berbicara begini, kemudian Anda berbicara temuan, atau Anda memulai dengan pertanyaan yang sifatnya asumsi kemudian dibicarakan dengan temuan baru nanti di blended dengan teori. Nah, itu cara membahasnya.
Kemudian ada proses triangulasi namanya. Triangulasi ini ada triangulasi subjek, respondennya dicek kepada responden apa analisis saya ini benar apa enggak, ada yang salah enggak. Kemudian atau metode pencarian datanya itu lebih dari satu, berarti itu sudah masuk triangulasi. Atau kerangka pikir yang dipakai untuk memisah pisau sebagai pisau untuk mengiris di analisis itu lebih dari satu teorinya, itu bisa triangulasi juga. Maka dipastikan bahwa proses itu ada triangulasi, karena kalau di kualitatif tidak ada triangulasi itu tidak boleh gitu ya. Kemudian memastikan ada reliabilitas. Reliabilitas itu konsistensi kita ya. Itu dari deskripsi tebal, maksudnya bagaimana supaya konsisten itu bahwa di dalam mendeskripsikan di penelitian kualitatif ini harus tebal itu bukan maksudnya tebal secara fisik, tapi harus substansinya mendalam gitu ya. Kemudian respondennya juga harus karakternya itu sesuai dengan karakter yang kita selidiki ya. Misalnya makanya ini sampel konsep di kualitatif, tidak boleh dikatakan sampel gitu, tidak boleh, tapi subjek ya. Tapi sampel untuk bahasanya supaya enak, jadi kita buat sampel waktu dan seterusnya. Jadi ini kemudian dianalisis dengan ini apa namanya, ini masih lama ya, jadi reduksi data ini belum saya ganti, ini masih menggunakan yang lama. Jadi prosesnya seperti itu, kemudian ada namanya proses coding ya, ada proses coding ya. Apa itu coding? Coding adalah, ini bahasa Inggris saya terjemahkan ya. Coding adalah melabeli, membuat label ya. Melabeli atau membuat label dari satu kejadian. Ya, jadi yang data dari dokumen tadi itu dilabeli. Nah, label itu berupa kata-kata, frase atau kalimat yang membunyikan esensi dari fitur-fitur yang ini kita namai. Itu namanya coding. Jadi coding ini prosesnya, coding ini membuat partikel, membuat sesuatu yang dari kecil-kecil tadi yang didatakan tadi, membuat partikel sebuah kode. Kode ini satu apa namanya, pemisahan dari abstrak transkrip tadi, kemudian dibuat kategori. Nah, ini namanya sorting. Kategori ini satu nama-nama yang lebih besar lebih abstrak dari kode. Nah, kemudian dari kategori itu banyak kategori dibuat tema. Jadi kode dulu, kode ini berupa kejadian ya, kejadian-kejadian yang digambarkan dengan bahasa. Kemudian dari kode-kode yang banyak ini dikategorikan, susunan menjadi kategori. Kategori yang banyak menjadi tema, tema yang banyak menjadi teori. Sehingga pada saat theorizing atau membuat teori itu sudah padat di sini, sudah sangat abstrak. Jadi itu ya, misalnya seperti ini ya, kita teksnya ini kita membuat satu kode, halaman teksnya tentu akan masih banyak di dalam teks itu karena dari abstrak, dari transkrip. Kemudian di segmen-segmen, dibuat segmen-segmen atau bagian-bagian informasi itu dipisah-pisahkan menjadi kode tadi kan. Nah, kode itu sudah terpisah-pisah. Nah, segmen kode ini biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah yang transkrip tadi sudah. Nah, jumlahnya kalau sudah dikondensasi ini Mas ya. Dikondensasi menjadi tema-tema kategori tadi. Kategori menjadi tema. Kalau sudah tema itu tinggal teorinya. Teori dalam hal ini jangan berpikir teori yang teori yang tinggi-tinggi. Teori itu maksudnya kata-kata Anda, klaim Anda, itu teori namanya. Jadi sehingga kode ini, pengkodean itu ada jenisnya. Yang pertama pengkodean terbuka atau open coding. Itu proses penamaan fenomena. Jadi ketika kita membaca transkrip tadi, kita akan membuat nama-nama, itu sudah coding namanya. Membuat nama-nama dari masing-masing klaim dari bahasa dari transkrip tadi dinamakan. Jadi nama ini setelah peneliti
mengidentifikasi, baru kemudian antar nama-nama tadi, nama itu kan prosesnya dari kode, kategori, tema kan gitu ya, itu sudah menjadi nama. Nama-nama itu dihubungkan menjadi satu apa namanya, satu hubungan fenomena, hubungan subfenomena, mana yang menjadi bapak, menjadi anak, menjadi cucu, dan seterusnya di garis sebuah kotak-kotak gitu. Itu namanya pengkodean terporos. Ya. Baru selective coding, memilih coding itu, memilih proses ini, hubungannya itu dinamai lagi. Hubungan apa, fokus titiknya apa, kemudian hubungannya bagaimana, kalau panah itu arti panahnya apa. Gitu ya. Itu namanya selective coding atau pengkodean terpilih. Jadi memilih menamai hubungannya. Jadi kalau tadi menamai barangnya satu-satu. Pertama kan membuat nama barang satu-satu, kemudian menghubungkan antara barang satu dengan yang lain, atau membuat sub atau tema besar dulu dari barang kecil-kecil tadi menjadi tema, kemudian dari tema yang banyak itu atau dari kode-kode kategori yang banyak itu dibuat hubungan. Nah, baru hubungan itu dinamai hubungannya hubungan apa. Gitu. Nah, itu namanya kode terpilih. Biasanya cara membuat tema itu menentukan dulu polanya, pattern ini pola ya. Pola ini membuat tema umum, kemudian atau plausibility ini membuat pengertian yang umum ya, dianu dulu, dimaknai dulu pengertiannya apa yang ingin dikuatkan dalam tema itu. Kemudian membuat kategori, nah, clustering, di clustering itu di cluster-cluster. Kemudian membuat metafor. Nah, ini metafor ini yang membuat garis-garis hubungan tadi, dihubungkan seperti anak dan bapak dan cucu kan. Nah, mana neneknya, mana yang menjadi anak, menjadi cucunya gitu. Itu garis seperti pohon faktor itu loh, itu atau mapping ya, mapping satu konsep. Nah, itu kalau sudah seperti itu bisa nanti dihitung sudah kejadian yang muncul itu. Jadi semua itu dipakai untuk coding tadi.